Hai, selamat datang di Cinta Tarot Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di sini dengan aku lagi ya. Ya, aku merasa sudah rindu ya untuk membuat readingan lagi dan bertemu kalian semua. Eh, Seperti biasa ya, kita akan mulai dari Aries ya. Di sini untuk Aries, tema kita adalah tentang jodoh ya. Jodoh, bagaimana dia bisa jatuh hati kepadamu ya. Jadi bagaimana jodoh itu bisa mencintaimu ya. Ini mungkin untuk ya jelas untuk seseorang yang akan jadi jodohmu nanti ya. Tapi mungkin kalau kamu memang sudah menikah ya, mungkin kamu bisa lihat ya sama nggak gitu dengan yang terjadi gitu. Atau memang kamu yang udah dapet ciri-cirinya, oh iya dia kayak gini nih gitu ya, itu berarti bisa jadi dia gitu. So ya Aries, tapi ini bersifat general ya, bersifat umum, jadi belum tentu resonate dengan semua Aries yang ada di luar sana. Mohon bijak dalam menyikapi setiap perkataanku ya. Dan juga readingan ini itu bersifat timeless ya, jadi kapanpun kalian nonton itu bisa. Apalagi kalau kamu memang baru menemukan video ini ya. Jangan lupa tonton video aku yang lain ya. Jangan lupa juga untuk follow IG aku ya, Cinta Tarot. Biar rame, jadi aku semangat. Dan untuk kalian nih yang merasa cocok ya dengan readinganku dan ingin lebih spesifik dibaca energinya tentang kalian, kalian bisa ambil personal reading dengan aku ya. Bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box bawah video ini ya, tapi itu berbiaya. Oke, so langsung aja kita mulai ya untuk Aries. Jodoh, bagaimana dia bisa jatuh hati kepadamu, apa yang membuat dia mencintaimu ya. Oke, aku akan lihat zodiaknya juga sih ya. Sebentar ya guys, ada sesuatu yang harus dibereskan. Oke. Oke, Aries. Jodoh, apa sih yang membuat dia jatuh hati atau jatuh cinta kepadamu? Ya, kita lihat. Ini bener-bener fun reading ya, untuk hiburan kita juga ya. Kita akan selalu melihat sesuatu hal-hal yang baik-baik tentunya. Ya, hal-hal baik ya. Jodoh Aries. Eight of Wands, Ten of Wands, okay. Ace of Swords, okay. Apa sih yang membuat jodohmu mencintaimu? Adalah bagaimana perjuangan hidupmu ya. Bagaimana kamu bisa keluar dari masa-masa sulit dalam hidupmu. Mungkin kamu adalah seseorang dengan kehidupan yang tidak mudah ya. Mungkin juga sebagian dari kalian adalah orang-orang yang hidupnya bukan mudah, kayak terlahir dari orang yang punya uang gitu ya.
uh, atau memang kalian pernah gagal dalam suatu hubungan cinta, sehingga atau kalian itu seorang single parent ya, karena ya aku juga mengalami kalau itu ya bagaimana harus berjuang untuk anak gitu ya. Jadi benar-benar tidak mudah, dan itu yang membuat dia jatuh hati padamu. Bagaimana kamu bisa keluar dari sulitnya hidupmu gitu ya, perjuangan kamu tanpa menyerah ya, pantang menyerah ya. Bagaimana kamu bisa keluar dari masa sulit kayak stagnannya kamu nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kamu benar-benar bisa bangkit dari situasi itu, dari belenggu kehidupan kamu sebelumnya. Mungkin kamu, sebagian dari kalian adalah orang-orang yang pernah menikah gitu ya, pernah susah untuk, mungkin buat cewek ya, pernah susah untuk bisa keluar dari hubungan lama ya. This is ya, aku bisa menggambarkan bahwa ini seperti, karena aku juga pernah mengalaminya gitu ya. Jadi aku rasa seperti diriku. But that's okay, everything is fine ya. Tidak ada masalah besar di dunia ini, hanya sebuah situasi. So jangan khawatir, yang namanya situasi pasti berlalu. Jangan pernah ambil keputusan di saat kamu sedang punya perasaan yang nggak baik ya, lagi emosi, lagi marah, atau lagi sedih banget, atau lagi galau deh ya, kayak gitu. So stay positive thinking about life ya, apalagi tentang masa depan. Jadi seperti itu, aku lihat bagaimana dia melihat kamu orang yang hebat lah ya, untuk bagi dia tuh kamu orang yang mengagumkan gitu loh. Dia tidak melihat kamu mungkin sebagai orang yang hidupnya enak gitu ya, atau orang yang tidak pernah susah, bukan seperti itu. Justru dia jatuh cinta karena dia melihat bagaimana perjuangan hidupmu, bagaimana kamu bisa menjadi sesuatu dari yang sebelumnya bukan apa-apa gitu ya, sesuatu untuk dirimu sendiri tentunya, yang pasti bisa memperbaiki hidupmu gitu ya, tidak bergantung pada orang lain, seperti itu. Nah, kamu juga bisa melepaskan belenggu dari masa lalu gitu ya. Jadi dia benar-benar suka dengan perjuangan kamu gitu ya. Aku merasa ini hubungan cinta yang menurut aku bilangnya jiwa-jiwa tua ya. Jiwa-jiwa tua itu jiwa-jiwa yang sudah mengalami banyak kehidupan ya. Jadi melihat orang tuh tidak lagi dengan, oh kayaknya dia nggak pernah susah, jadi kayaknya enak deh kalau hidup sama dia. Nggak seperti itu ya, nggak seperti itu. Justru melihat bahwa wow, this is amazing man, amazing woman ya. Ini wanita yang mengagumkan, ini pria yang mengagumkan. Bagaimana pengalaman hidup dia yang tadinya susah jadi sukses gitu ya, itu justru lebih mengagumkan. Seperti itu ya, tidak hanya menggantungkan diri pada keluarga, orang tua, atau siapapun gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tipe orang yang ya senang ya, mengagumi, itu dia mengagumimu gitu. Nanti kita akan lihat zodiak, tapi aku sekarang mau ambil dari this deck ya, Divine Abundance. Kita akan lihat sih ya, apa sih ya next. Sebenarnya ini reading singkat ya, jadi benar-benar kita ngeliat bagaimana perasaannya. Oh, ajan. So okay. Tentang jiwa-jiwa tua ya, orang indigo itu, orang indigo atau kristal atau rainbow, itu juga aku bilangnya jiwa-jiwa tua sih ya. Karena kenapa mereka bisa melihat atau mungkin bisa meramal, itu karena
ya dia sudah mengalami banyak kehidupan gitu loh ya. Oke, sedikit jelas. Kita lihat ya di sini. Uh, inner power, wow. Satu lagi. Wow. Oke, ini nyambung banget ya. Bener-bener nyambung. Apa yang membuat dia jatuh hati adalah kekuatannya kamu, kegigihannya kamu, apa ya? Mungkin juga fisik kamu yang, kalau kamu cowok mungkin kamu atletis ya, atau badannya bagus. Yang pasti kekuatan kamu. Kalau kamu cewek ya mungkin kamu wanita yang kuat gitu ya. Ya kamu adalah orang yang strong, kuat lah ya, menjalani kehidupan yang mungkin tidak mudah gitu. Dan kamu juga orang yang pernah berada di suatu masa yang sulit, masa yang gelap gitu ya. Tapi di sini kamu benar-benar bisa bangkit dan memperbaiki segalanya, dimana kamu tetap menjadi baik ya, gitu loh. So ini bisa vice versa ya, ini bisa kebalikannya, kamu ke dia atau dia ke kamu ya. Karena aku ngerasa akan seperti itu, kayak gitu ya. Jadi benar-benar dia tidak jatuh cinta hanya karena fisik gitu ya. Mungkin malah fisik nomor keberapa gitu ya. Di sini aku ngeliat dia lebih kepada kekuatan kamu, kemampuan kamu untuk bisa keluar dari masa sulit dalam hidupmu, itu lebih mengagumkan ya. Dan bisa bikin dia nyaman juga sama kamu gitu ya. Maybe sometimes kamu bisa lembut tapi bisa juga jadi orang yang kamu lembut tapi kuat gitu, gimana sih? Ya bisa kamu ini ya, gambarkan sendiri. Mungkin juga dia tahu bahwa tidak mudah untuk mendapatkan kamu atau menarik perhatian kamu ya, seperti itu. Very nice, sangat baik ya, kamu sangat baik. Mungkin kalau kamu lembut ya, mungkin kamu kalau seorang wanita ya kamu keibuan gitu ya. Feminimnya kamu tuh menonjol banget, kuat banget ya. Tapi dibalik itu juga kamu orang yang kuat gitu loh ya. Kalau kamu laki-laki ya memang ya kuat lah ya, strong ya. Strong. Ada singa di sini. Ya seperti itu. Aku akan lihat zodiaknya ya di sini, karena kita lihat di sini ada singa, it's Leo ya. Leo, apakah dia berzodiak Leo ya? Kuat, cukup kuat Leo di sini. Tapi tidak hanya itu, karena di sini juga ada zodiak Earth sign, Capricorn, Virgo ya. Apalagi satunya Earth sign itu ya, aku lupa guys. Aquarius juga ada ya. Aquarius juga ada di sini. Water sign ada sih tapi tidak kuat ya, tidak kuat banget. Oh satunya Taurus ya, Taurus. Aquarius ya, Aquarius ada. Tadi aku udah sebut ya. Tapi zodiak tidak jadi patokannya di sini karena ini general. Jadi bisa saja semua zodiak ada di sini ya. Seperti itu. Jadi
kamu adalah orang yang mengagumkan dia ya. So kita akan ambil dari uh, aku mau ambil dari sorry ya, wisdom oracle di sini. Okay. Observer. Ha. Oke, aku akan ambil 2 lagi ya. No, 2. Maksudnya 2 kartu, jadi 1 lagi ya. Oh my god. Oh my god. No place like home, soulmate. Udah aku bilang kan kamu bikin dia nyaman. Aduh. Jatuh, guys. Oke, aku taruh aja di situ deh. So, ya. Dia mungkin pada awalnya lama ya mengamati kamu dari jauh gitu. Atau dia tuh pada dasarnya mungkin terlihat biasa aja atau gimana, tapi sebenarnya dia itu memperhatiin kamu gitu. Bagaimana hidupmu? Ya, walaupun mungkin dia diem aja, tapi dia watching you gitu. Dia memperhatikan kamu gitu. Dan dia merasa bahwa kamu adalah orang yang bisa bikin dia nyaman ya. No place like home, kayak berada di rumah nyaman. Soulmate ya, soulmate atau twin flame ya. Kayaknya gue tahu dia deh gitu ya. Kayak seperti sudah mengenal lama gitu. Jadi nyaman, nyambung gitu. Wow, beautiful ya. Ini cinta yang benar-benar tulus lah, aku harus bilang ya, karena tidak memandang seseorang dari materi ya, dari apa yang dia miliki, tapi melihat lebih kepada wow, dia hebat loh gitu, hidupnya nggak mudah loh gitu ya. Dan kalau ngeliat kayak gini tuh aku akan terharu banget, aku bahkan bisa berurai air mata. But ya seperti itu ya. Aku juga berharap ya bisa ketemu jodoh yang seperti ini. Bagaimana dia bisa memandangku seperti itu gitu loh. Karena kalau punya, aku nggak punya apa-apa. Oke. Aduh. Oke, aku akan ambil dari Romance Angels. Aku ngerasa terharu loh, sumpah. Mataku tuh udah panas kayak ingin mengeluarkan air mata di sini. Aku gitu tuh kalau soal cinta tuh ya. Aku sedikit cerita ya, karena aku tuh dari kecil tuh selalu punya apa ya, bayangan tentang aku dulu bilangnya cowok impian gitu. So aku seneng banget kalau yang hubungannya dengan cinta-cinta, makanya channel ini juga aku kasih nama cinta ya, seperti itu. So oke lah, aku nggak mau cerita lebih lagi. Nanti lucu jadinya ya. Okay, one card from here. Let's see. Dua katanya, harus 2. Okay, flirt, children. Okay,
kamu walaupun kamu orang yang lembut ya, baik ya, kamu juga bikin nyaman, tapi kamu tuh juga ada sisi nakal-nakalnya ya. Ada sisi dimana kamu tuh bisa menggoda gitu. Wow, ini paket yang bagus ya. Ya, bisa bikin sesuatu yang menyenangkan ya, menggoda gitu loh ya. Ya udah nggak usah dijelasin lagi deh. Ya, dan di sini juga anak ya, ada situasi anak yang mempengaruhi hubungan percintaannya dia. Apakah dia melihat bagaimana perjuangan kamu untuk anakmu ya, untuk kehidupan kamu, apakah kamu memang single parent atau dia punya pengalaman hidup tentang masa kecilnya yang tentang apa ya, bagaimana cara pandang dia tentang cinta gitu ya, atau mungkin pengalaman keluarganya gitu, atau memang dia punya anak gitu, dan karena dia punya anak juga seperti kamu misalnya ya, jadi kayak ngerasa wah ini kayaknya bakal jadi bapak yang baik, bakal jadi ibu yang baik gitu untuk anaknya gitu, seperti itu ya. So itu sih yang aku lihat ya untuk Aries. Apa sih yang membuat dia jatuh cinta, jatuh hati kepadamu, membuat dia mencintaimu ya. So semoga ini bisa jadi sesuatu yang indah ya untuk kamu, pesan juga untuk kamu juga ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ya. Bye.